semua, perkenalkan nama saya Yolanda Mutiara, mahasiswa manajemen semester 6 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini kita akan membahas atau menganalisis mengenai penerapan corporate governance berdasarkan laporan tahunannya. Setiap tahun perusahaan besar merilis dokumen yang tebal dan penuh angka atau biasa kita sebut dengan laporan tahunan. Bagi banyak orang, laporan ini hanya sekedar formalitas berisi pencapaian, angka laba, hingga daftar nama dewan komisaris. Tapi bagi mereka yang jeli, laporan tahunan adalah peta transparansi sebuah perusahaan. Disinilah kita bisa melihat apakah sebuah perusahaan itu benar-benar dijadikan dengan prinsip good corporate governance atau hanya cantik di permukaan saja. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana menganalisis penerapan corporate governance melalui laporan tahunan sebuah perusahaan. Karena sebagai mahasiswa dan calon profesional, kita nggak boleh sekedar membaca, kita harus bisa memahami dan menilai. Pertama-tama, apa itu corporate governance atau bisa disingkat dengan CG? Corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar dikelola secara sehat, adil, dan transparan. Nah, tujuannya bukan hanya untuk mengejar laba, tapi juga menjaga kepercayaan investor, kredibilitas manajemen, dan kepatuhan terhadap hukum. Lalu, bagaimana penerapan CG bisa dianalisis lewat laporan tahunan? Dalam laporan tahunan, ada satu bagian penting yang wajib di perusahaan terbuka, yaitu laporan tata kelola perusahaan atau bisa kita sebut dengan corporate governance report, di mana disinilah mahasiswa mulai menganalisis. Berikut adalah poin-poin yang bisa kita periksa. Yang pertama yaitu struktur organisasi dan komposisi dewan, di mana apakah perusahaan memiliki dewan komisaris dan direksi yang independen, bagaimana latar belakang dan pengalaman mereka, dan apakah ada keberagaman gender atau kompetensi yang mereka punya. Lalu yang kedua yaitu frekuensi rapat dan kehadiran dewan, di mana jangan hanya lihat siapa yang duduk di atas, lihat juga apakah mereka benar-benar aktif terlibat. Lalu yang ketiga yaitu komite audit dan komite nominasi atau remunerasi, di mana apakah komite ini berjalan aktif, apa yang mereka laporkan sepanjang tahun. Nah, yang keempat, ada pengungkapan risiko dan kepatuhan. Apakah sebuah perusahaan terbuka soal risiko bisnisnya? Apakah ada pelaporan kasus fraud, pelanggaran etika, atau litigasi pada perusahaan tersebut? Dan yang terakhir, kebijakan etika dan whistleblowing system, di mana adakah kanal pelaporan pelanggaran, seberapa serius sih perusahaan menanggapi pelanggaran kode etik. Nah, semua data ini tersedia secara terbuka di laporan tahunan. Tinggal apakah kita mau menganalisisnya atau tidak. Sebagai mahasiswa, menganalisis ini memberi kita dua hal penting. Kemampuan membaca data strategis, bukan hanya angka laba ruginya saja. Lalu, apakah menilai kualitas tata kelola perusahaan, bukan hanya pencitraan eksternalnya saja. Karena pada akhirnya, CG bukan hanya soal teori, ini soal integritas dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Perusahaan yang baik bukan hanya yang menghasilkan laba besar, tapi yang dibangun dengan tata kelola yang bersih, jujur, dan profesional. Dan kita bisa menilai itu tanpa harus menjadi insider, cukup dengan membaca laporan tahunannya secara cermat.
Hari ini kita belajar membaca, besok mungkin kita yang menyusun laporan tersebut. Maka, mari latih diri untuk jadi peka, teliti, dan adil sejak sekarang. Karena masa depan, bisnis yang sehat dimulai dari mahasiswa yang berintegritas. Baiklah, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.